warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada yang ngaji, terganggu nggak kira-kira? Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas ya? Baik, Jelas. baik, barakallahu fikum. Kita mulai dengan yang ada di meja. Seharusnya jam 9 udah kita mulai tadi, belum pada masuk. Baik, barakallahu fikum. Saya ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Mungkin tidak berkaitan dengan fikih puasa, ya. Tapi nanti boleh ditanyakan, silakan jika memang ada yang tidak bertanya tentang masalah fikih puasa. Lebih kepada materi saya pada malam hari ini lebih kepada nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Pertama, ya, apabila kita perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Jadi pada tarhib Ramadan sudah pernah saya terangkan bahwa apa perbedaan antara saum dan siam. Saum itu menahan diri tapi tidak diiringi dengan niat ibadah. Sedangkan siam adalah menahan diri dari setiap membatalkan puasa disertai dengan niat ibadah. Nah, ketika seseorang itu meskipun hanya berusaha untuk tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, ya. Karena tadi dalam hadis Al-Bukhari dikatakan taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Ya. Hambaku itu ketika berpuasa dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, karena Allah. Disebut sebagai present future. Artinya sesuatu yang menunjukkan sekarang dan seterusnya. Jadi ini fi'il mudhari'. Tattaquna. Kalian bertakwa sekarang dan bertakwa seterusnya. Sehingga apabila seseorang itu berpuasa, dalam kondisi puasa dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga tangannya, kakinya, bahkan jaga hatinya. Itu orang yang berpuasa, sedang berpuasa. Nah, nanti setelah berpuasa juga harus tetap sama. Jangan sampai seseorang ketika dia berpuasa bertakwa, sedangkan pada malam harinya saat sudah bisa makan minum tidak bertakwa kepada Allah. Berarti belum bisa menghasilkan tattaquna. Belum berhasil mewujudkan tattaquna. Berarti puasanya masih belum benar. Kemudian ada seorang sahabat, saya terlupakan sahabat siapa, Ubay bin Ka'ab mungkin. Kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab, ya. Beliau mengatakan bahwa siapa yang dia saat berpuasa menahan diri dari maksiat, tapi dia niat
untuk bermaksiat setelah selesai Ramadan, maka puasanya tidak diterima. Saya ulangi. Seseorang yang dia bertakwa saat Ramadan, tapi sudah berniat untuk bermaksiat setelah Ramadan, maka puasanya tidak diterima. Ya, karena tidak ada apa? Tidak ada asar takwanya. Kemudian nanti pada ayat halaman berikutnya surat Al-Baqarah nanti yang ayat 183, 4, 5, 6, 7 berarti 187 ya. 3, 4, 5, 6, 7 iya 7. 187. Jadi Allah Ta'ala berfirman kalau berkaitan dengan puasa nanti Allah akhiri dengan tatakuna. Kalian bertakwa. Terus setelah itu Allah berfirman di halaman berikutnya surat Al-Baqarah itu apa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya 187. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya ya kepada manusia la'allahum yattaqun supaya mereka bertakwa. Jadi 183 supaya kalian bertakwa. 187 supaya manusia itu bertakwa. Jadi endingnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk ayat yang 187 itu berkaitan dengan apa? I'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah. Janganlah kamu sentuh istri-istrimu ketika kamu dalam kondisi i'tikaf di masjid. Jadi di sini ya sebenarnya apabila seseorang itu bertakwa apabila seseorang itu berpuasa dan puasanya adalah puasa yang baik, maka pasti melahirkan takwa. Jika ingin dikuatkan lagi, maka kuatkan dengan iktikaf. Kenapa? Karena Allah Ta'ala setelah membahas iktikaf, Allah berfirman, la'allahum yattaqun. Supaya mereka bertakwa. Jadi dengan berpuasa itu ya sebenarnya sudah bisa takwa, tapi kalau pengen mantap lagi takwanya ya dengan iktikaf. Jadi seperti itu. Dan iktikaf itu bukan hanya sebatas syariat, hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Selama ya tidak bercampur baur antara laki dan perempuan. Begitu. Maka itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf. Dan istri-istri Nabi juga tidak meninggalkan iktikaf. Ya, bahkan pada akhir hayat Nabi SAW, beliau beriktikaf sampai 20 hari. Jadi bisa dibilang semenjak malam ke-11. Malam ke-11 sampai akhir Ramadan. Jadi seperti itu. Nah, dari sini apa namanya Allah itu memberikan syariat-syariat, ya, memberikan satu ibadah-ibadah yang mengantarkan kita kepada takwa pada bulan Ramadan ini, ya, yaitu yang puasa dan iktikaf. Barakallahu. Nah, kemudian apabila orang itu kok iktikaf, bahkan iktikafnya saja tidak bertakwa kepada Allah, berarti iktikaf yang rusak itu. Ya, iktikafnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang juga perlu saya ingatkan juga ya, untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ya ihtisaban mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Nah, hadis ini hadis yang sering sekali disampaikan oleh para ustaz, disampaikan oleh para mubalik, sering kita dapat di medsos dan seterusnya. Bahkan mungkin dalam Ramadan kita dengar mansoma Ramadan itu mungkin berulang-ulang dari lisannya para ustaz. Akan tetapi, meskipun begitu ternyata ketika saya simak ya, seorang ulama dari Mauritania, dari Syinkit, namanya Syekh Muhammad Al-Hasan Walid Dadau Asy-Syinkiti. Syekh Dadau mengatakan bahwa puasa itu akan menjadi penghapus dosa dengan syarat dua. Syaratnya dua. Pertama karena iman. Ya. Alladzi yadfa'uhu li shaumihi imanuhu billah. Jadi yang mendorong dia untuk berpuasa adalah karena keimanannya kepada Allah. Coba perhatikan. Karena keimanan yang mendorong kita berpuasa itu adalah iman kita kepada Allah. Karena kita beriman kepada Allah, maka kita puasa. La li ta'awud, kata Syekh. Bukan karena kebiasaan. Tuh. Ini kita masih sebatas ini nih. Kita itu puasanya, kenapa kita puasa? Ya udah karena kaum muslimin berpuasa ya berpuasa. Ya, pokoknya kalau Ramadan ya rutinitasnya puasa ya udah puasa. Pemerintah ngumumin mulai puasa ya udah puasa. Ya, udah kebiasaan dari kita kecil ya ketika kita kalau Ramadan tiba ya berarti kita puasa. Nah, kita ini ya teman-teman semuanya ya, puasa Ramadan kita itu baru sebatas rutinitas, belum sampai tingkat iman. Sekarang siapa yang sudah menghadirkan hati? Ya, menghadirkan hatinya untuk ketika pas puasa itu, ya Allah, mohon, ya Allah terimalah ya Allah karena aku iman kepada Engkau. Ya, karena keimananku kepada Engkau dengan hati yang hadir. Ya, aku orang beriman, aku hamba Allah. Sehingga Allah perintahkan untuk puasa, aku puasa. Gitu. Meski paham atau nggak paham alasannya, karena iman kepada Allah, puasa. Nah, begitu. Nah, kita ini belum sampai tingkat itu. Tingkat kita itu baru ngikuti layaknya kaum muslimin. Ya, jadi belum sampai hadir iman. Belum sampai hadir iman. Gitu. Subhanallah bihamdi. Jadi seperti itu. Jadi belum hati yang hadir begitu maksud saya. Kemudian wahtisaban, ya syarat kedua supaya puasa itu bisa menjadi wasilah diampuni dosa kita adalah ihtisaban. Ihtisaban mengharap pahala dari Allah. Nah sekarang ini kita ini ya sudah ngarap belum pahala dari Allah? Sudah menghadirkan hati belum bahwa kita ini puasa tadi itu hari ini tuh ngarepin pahala dari Allah. Kan yang kita pikir yang penting besok apa namanya sahur. Yang penting nanti ketika pas waktunya buka ya udah buka dan tapi iman ya Allah berilah apa namanya ya Allah terimalah puasaku ya Allah misalnya. Jadi kalau Syekh ada Daud beliau menjelaskan bahwa puasanya itu sebagai qardun hasan. Jadi berdalil dengan ayat mandal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda dari pinjamannya itu. Jadi kalau kita ini beramal soleh, termasuk berpuasa, seolah-olah kita sedang meminjami Allah, seolah-olah, ya, seolah-olah kita sedang meminjami Allah. Kemudian Allah ganti, ya, pinjaman kita tadi, ya, dengan apa? Dengan surganya Allah, begitu. Nah, kita sudah belum menghadirkan hati, menghadirkan iman bahwa ya Allah, aku
ingin ya puasaku engkau terima dan engkau berikan aku surga. Kan belum sampai tingkat itu gitu. Pantaslah makanya kayak puasa kita kayak biasa-biasa aja, hanya sebatas rutinitas. Waktunya buka ya buka, waktu sahur ya sahur, waktunya tarawih ya tarawih gitu. Belum hadir iman. Jadi belum hadir iman, subhanallah wa bihamdi. Jadi benar-benar waktu saya menyimak ya penjelasan Syekh Adedo itu benar-benar seperti terpukul gitu ya, tertampar betul ya. Ya Allah selama ini puasaku kayak gimana gitu. Itu. Ya memang kita nggak batal ya. Kita nggak makan, nggak minum, nggak syahwat, enggak. Iya. Tapi kan itu kan puasanya orang awam, puasanya orang awam, puasanya orang nggak berilmu, puasanya anak kecil. Loh, kita puasanya masih seperti puasa anak kecil. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kualitas puasanya masih belum belum muncul ya, belum tampak karena memang itu tadi. Ya. Di sinilah pentingnya kita untuk terus belajar, untuk terus menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama. Meskipun kita apa namanya sering mendengar man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan iman terus, tapi belum pernah paham. Jujur saja, apa namanya saya itu seolah-olah baru paham ya, baru kemarin-kemarin ini gitu. Dan itu sudah masuk Ramadan gitu. Baru kemarin baru paham. Imanan wa ihtisaban itu kayak gitu ternyata gitu. Ya, selama ini puasa kita kayak gimana ya Allah ya Allah. Jadi kayak tamparan betul bagi kita, benar. Benar-benar tamparan betul. Ya, subhanallah wa bihamdi. Maka itu kan pantaslah Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa mana mungkin seorang hamba akan menikmati ibadahnya jika dia jadikan ibadah hanya sebatas rutinitas. Coba. Sama, kita kan juga gitu. Waktunya sholat, oh waktunya sholat ya udah sholat. Oh ke masjid ya udah ke masjid gitu aja. Belum sampai hadir hati yang hadir gitu loh. Ketika waktu takbir merasa diawasi oleh Allah dan seterusnya. Gitu, belum belum sampai tingkat seperti itu. Ya pantas lah sholat kita belum bisa menghindarkan kita dari kemungkaran dan ya apa namanya fasya iwal mungkar, perbuatan keji dan mungkar belum bisa. Ya, karena apa namanya sholatnya masih sebatas rutinitas sama dengan puasa kita. Maka kita kok kayaknya belum jadi orang yang bertakwa gitu ya. Padahal dengan puasa seharusnya sudah cukup jadi orang yang bertakwa gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Apa namanya kemarin ada pertanyaan begini, Ustadz, apabila kita selama puasa itu tidur seharian, apakah seperti itu hukumnya makruh? Ya. Saya jawab iya betul, hukumnya makruh. Di antara kemakruhan puasa itu saat berpuasa dia tidak beramal apa-apa. Beramalnya cuma nunggu apa? Nunggu berbuka saja. Jadi ya tidur, waktu sholat sholat, habis itu tidur lagi sampai nanti maghrib. Itu seperti itu justru hukumnya makruh. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga tadi itu ya hadis tadi kalau pengen dosa kita diampuni ya kalau pengen dosa kita diampuni maka harus dengan dua syarat itu. Tapi di sisi lain kita diancam. Ancamannya apa? Raghimaan fu'abadin adroka Ramadan. Celaka seorang hamba yang dia memasuki bulan Ramadan. Summan salakha minhu, lalu ya, Ramadan keluar darinya, ya. Maksudnya dia keluar dari Ramadan, falam yukfar lahu. Sedangkan dia belum diampuni, subhanallah. Celaka, celaka seorang hamba yang keluar Ramadan belum diampuni dosanya itu celaka. Itu kata malaikat Jibril dan diampuni oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan apabila untuk diampuni syaratnya tadi ada dua tadi. Sedangkan kita belum menghadirkan syarat-syarat itu karena hanya sebatas rutinitas. Ya Allah ya Rabbi.
Ya. Jadi seperti itu. Maka jika seperti ini, nah terus kita mau sampai kapan? Gitu ya. Mau sampai kapan? Jadi iman kita ini sangat lemah. Ya. Kita ini iman kita sangat lemah. Kita perlu baik-baik beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu baik-baik beristighfar kepada Allah. Karena itu ketika pas waktu sahur ya, wal mustaghfirin bil ashar ya, dan orang-orang ahli jannah itu ketika pas di dunia mereka apa? Mustaghfirin bil ashar. Sifat mereka pada waktu sahur itu istighfar. Ya, dalam itu surat Ali Imran ya ayat 17. Kalau surat Ad-Dariyat ayat 17-18 kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dahulu mereka orang yang sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Gitu. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Nah, kita ini waktu bangun sahur yang diingat makan. Nggak ingat istighfar, ingatnya makan. Ya Allah ya Rabb. Ya, itu. Mungkin ya sambil masak mungkin atau sambil nunggu makan makan sahur ya. Apa susahnya lisan kita ini mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa susahnya ya? Barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Pada waktu sahur hamba-hamba yang soleh itu kebiasaannya ya istighfar. Nah kita ingat cuman ya, mau makan apa? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Meskipun ya sahur itu sendiri juga sunnah sudah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya ya bahwa kita ada kebiasaan orang soleh bukan hanya itu. Nah kemudian kalau kita perhatikan ya, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu terbiasa berarti yastaghfirun itu berarti karena fi'il mudhari terbiasa dan kontinu beristighfar. Nah, eh, eh, dalam surat Yusuf ya, ayat berapa? 87, 86, 86, 87. Ya, itu pada kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu mencelakai Nabi Yusuf. Ya. Nanti kan ada itu Lewi atau Levi dan seterusnya itu dia berkata kepada ayah mereka yaitu Nabi Yakub. Qalu ya abana astaghfir lana. Mereka berkata, wahai ayah kami, istaghfir lana. Istighfarkanlah untuk kami. Ya, mintakanlah ampun untuk kami. Gitu. Inna kunna khotiin. Sesungguhnya dahulu kami adalah orang-orang yang salah. Kemudian Nabi Yakub jawabnya apa? Qala berkata Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, saufa, aku akan. Aku nanti akan. Saufa itu artinya nanti, entar. Ya, akannya entar. Jadi pada dalam bahasa Arab kan ada sa, ada saufa. Kalau saya itu aku akan segera, ya, akan segera mengistighfarkan untuk kalian. Tapi lafaz yang dipakai dalam ayat ini bukan sa'astaghfiru, tapi saufa. Ya. Nanti aku akan ya, istighfarkan untuk kalian. Nah, para ulama ahli tafsir saat menafsirkan saufa astaghfiru lakum rabbi, maka mereka mengatakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam beliau mengundurkan istighfarnya sampai waktu sahur. Nah, di waktu sahur itu Nabi Yakub istighfar, minta ampun kepada Allah sekaligus memintakan ampun untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi waktu sahur itu bagi orang-orang soleh, ya bukan sekedar orang-orang soleh saja ya, bahkan para nabi itu ketika pas minta ampun itu pada waktu sahur, gitu. Jadi begitu. Tapi jangan dibenturkan ya, jangan dibenturkan. Maksud saya dibenturkan ini gini, nggak sempat istighfar kan?
soalnya ngurusin makan misalnya. Jangan dibenturkan, karena itu sesuatu yang tidak kontradiktif. Ya sambil cari makan, sambil masak, sambil nunggu dan seterusnya. Ya lisannya beristighfar, ya istighfar gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya zikir itu akan menguatkan hati dan menguatkan jasad, gitu. Jadi akan menguatkan hati dan menguatkan jasad. Jadi seolah-olah kita ini memulai hari dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka itu kalau orang itu berzikir, ya, dalam hal ini kalau pada waktu sahur berarti istighfar, itu nanti insya Allah akan kuat hatinya. Ya. Jadi seperti itu. Subhanallah bihamdi. Nah, kemudian apa namanya? Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba yang utaqwa minan nar, yang senantiasa dibebaskan dari api neraka. Bebas dari api neraka gitu. Nah, bagaimana mungkin kita ini akan bebas dari api neraka sedangkan kualitas puasa kita aja masih kualitas rendah. Kualitas puasanya kualitas rendah gitu. Ya Allah ya Rabb, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, puasa kita masih belum bisa menahan menahan amarah, ya kan? Masih belum bisa menahan suudon, masih belum bisa menahan dengki, masih belum bisa menahan yang lain. Ya terus kan puasa kita cuma puasa-puasa awam tadi, puasa anak kecil gitu. Ya Allah ya Rabb. Nah, seharusnya kita harus lebih eh, kita murojaah diri kita ya. Kita evaluasi diri kita ini jangan-jangan puasa kita ini masih masih main-main. Ya, masih masih main-main. Jadi seperti itu. Bahkan ada sebagian yang jangankan main-main dalam arti apa namanya? Dalam arti kurang takwa, bahkan dalam hal pembatal-pembatal puasa pun kadang juga masih main-main gitu ya. Ya, contohnya, alah adzan belum selesai nggak apa-apa, udah masih tetap lanjutin makan aja. Kok udah adzan ya udah harus selesai. Ya nggak boleh lagi makan. Itu jumhur ulama mengatakan begitu. Ya, jumhur ulama ya, apa semua mazhab ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya itu sepakat bahwa kalau sudah adzan tiba maka nggak boleh makan lagi gitu. Jadi seolah-olah udah nggak apa-apa. Ini ya Allah ya Rabb. Ini tentu saja jangan sampai seseorang itu batal puasanya hanya gara-gara apa? Ya takwanya kurang ini tadi karena terlalu memudah-mudahkan gitu. Karena terlalu memudahkan terus nggak apa-apa. Seperti itu ya barakallahu. Nah kemudian pada bulan Ramadan ya pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kedermawannya itu semakin bertambah. Ya. Ya, karena Nabi SAW ajwa nas. Dulu Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Tapi semakin dermawan pada waktu bulan Ramadan gitu. Jadi nggak bulan Ramadan aja dermawannya bukan main gitu. Apalagi pas Ramadan dermawan sekali gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu seperti itu. Nah ini kita sudah apa namanya? Kalau kita pada bulan Ramadan ini kan semakin bertambah iman, ya. Semakin bertambah iman. Kita ini seharusnya kan berarti semakin apa ya sama harta itu semakin biasa aja gitu kan. Tapi kan kita belum sampai seperti itu ya. Jangan-jangan di antara kita masih ada yang masih berpikir ntar Lebaran mau baju baru kayak gimana ya? Atau bahkan mungkin masih mikir nanti punya baju baru nggak ya? Bisa beli baju baru apa enggak ya? Subhanallah wa bihamdi. Coba bayangin. Itu saking imannya kita lemah itu kayak gitu. Berarti kayak gitu nggak boleh, Sat. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Jangan mengartikan begitu ya. Tapi kita loh, bukan apa namanya fokusnya itu bukan udah diampuni apa belum, dosaku sudah apa namanya diterima atau belum gitu. Iya, jadi yang dipikirin dunia gitu. Nah, nanti kalau teman-teman itu kan sebenarnya dunia kan. Oh teman-teman itu apa namanya pasti bajunya bagus-bagus baru-baru.
saya belum beli, ini gimana? Kayak gitu, subhanallah bihamdi. Ya, terus imannya mana gitu loh kan. Ya. Jadi hari raya itu bukan hari siapa yang bajunya baru, tapi hari siapa yang imannya baru. Nah, itu loh. Gitu. Dengan iman yang baru, bukan iman yang baru berarti kita ganti keimanan kita, bukan. Iman yang baru maksudnya iman kita semakin bertambah, semakin tinggi ya. Dengan keimanan yang tinggi. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, ini tentunya ya ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa apa namanya sebisa mungkin ya kita berusaha lah untuk banyak-banyak mengeluarkan harta pada eh, apa bulan Ramadan ini ya. Karena apa nih kadang kualitas iman itu dilihat juga dari semakin bakhil atau semakin dermawan seseorang itu. Apa ada orang beriman orang soleh kok bakhil? Nggak ada. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai Syekh, apakah ada orang soleh itu bakhil? Enggak. Saya tidak pernah temui orang soleh bakhil, nggak pernah. Gitu. Coba. Jadi seperti itu pasti dermawan gitu. Nah, kalau apa nih Ramadan ini semakin bertambah iman kita, ya berarti kedermawanan kita juga semakin bertambah gitu. Yaitu nasihat bagi saya terlebih dahulu ya sebelum berbikum karena benar-benar kita harus benar-benar apa introspeksi diri. Baik, saya kira sudah setengah jam ya. Seperti itu. Silahkan jika di antara teman-teman ada yang mau tanya, misalkan dipersilakan. Barakallahu fikum. Iya, di luar materi nggak apa-apa. Ketika salam di akhir sholat, apakah harus lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ya, maka jawabannya tidak. Ya, jadi ada beberapa sigoh ya, ada beberapa bentuk. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti menjelaskan bahwa ada Assalamualaikum, Assalamualaikum, sah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang paling masyhur dan itu kaum muslimin memakai itu. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga juga hukumnya boleh. Jadi boleh hanya Assalamualaikum saja boleh, Assalamualaikum warahmatullahi doang boleh, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Jadi tiga-tiganya boleh. Tapi yang paling masyhur ya kita Assalamualaikum warahmatullahi itu aja. Itu saya kira lebih baik karena eh, ses- apa membersamai kaum muslimin. Meskipun ya tiga-tiganya itu hukumnya boleh. Dan satu lagi kalau tidak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu hukumnya cukup warahmatullah. Itu yang paling afdal ya. Karena sesuai dengan yang diamalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia bahkan. Ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi saja gitu. Ya, barakallahu fikum. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya salam kita untuk orang lain ya, untuk orang lain. Jadi kalau sesama apa namanya hamba Allah ya, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena memang ada hadisnya dari Abu Dawud ya. Jadi nanti ada seseorang mengucapkan Assalamualaikum kata Rasulullah, dia pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum ya. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu pahalanya 30. Hadisnya saya Abu Dawud disebutkan Syekh Albani. Tapi kalau
salam cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Meskipun kok sampai wabarakatuh juga tidak mengapa. Barakallahu. Baik, masih ada lagi? Baik, barakallahu fikum. Jika memang tidak ada, udah bismillah ya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat ya. Terutama untuk saya pribadi dulu ya sebelum yang lain karena memang ibadah itu bukan hanya sebatas yang penting ngerjain enggak, tapi bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah itu berkualitas yang dengan itu semuanya kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, diberi kesempurnaan ibadah dan kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Saya kira itu alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.